depan. Ke depan bintangnya. Oke, yang lain ikut juga ya sama-sama. Oke, silakan Zikri. Doa belajar. Mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang ambil hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Ada. Ajam? Oh, Fajar. Fajar mana? Sakit. Fajar sakit. Terus? Azri? Apa ini? Ada kabar? Oh, kalau Azri udah ada kabar, udah diteleponnya orang tuanya sama bapak bahwa si Azri lagi sakit. Berarti yang tidak hadir hari ini dua. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang lain tetap fokus dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, adapun yang ingin Bapak sampaikan yang bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada yang tahu? Kira-kira kemarin pertemuan matematika kita tentang apa? Tentang lingkaran. Sudah kan? Bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kalau hari ini kita akan yang pertama menentukan nilai lingkaran, nilai pi. Nilai pi dalam kurung model bentuknya seperti ini. Ya, lambang pi itu seperti ini, ya. Terus yang kedua itu adalah menentukan keliling lingkaran. Ya, berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama tentang menentukan nilai pi. Ya, bagaimana cara menentukan nilai pi. Terus yang kedua menentukan keliling lingkaran. Nah, sebelumnya ini katanya ada yang masih ingat yang bagian-bagian dari lingkaran? Kita ulangi lagi yang kemarin. Ini lingkaran, ya kan? Nah, kalau yang di tengah ini disebut apa? Titik apa? Berarti ini titik pusat pada sebuah lingkaran. Ini ada dipasangin kan?
Kan yang bagian ini lingkaran, berarti tengahnya ini disebut dengan titik pusatnya. Nah, terus karena ini ada contohnya, dari tali busurnya ini ke titik pusat ini disebut apa? Apa? Dari tali busur ini ke ini disebut dengan jari ini disebut dengan jari lingkaran. Oke. Nah, masih ingat nih jari-jari kalian tahu sepeda? Tahu. Siapa yang pergi sekolah naik sepeda di sini? Ramai kan? Yang naik kereta? Nah, banyak kan? Nah, yang naik kereta atau sepeda motor itu kan pelak rodanya tahu. Tapi kalau sepeda motor sekarang rodanya itu sudah bukan jari-jari lagi, sudah banyak yang menggunakan racing. Ya kan? Nah, kalau sepeda motor zaman dulu bukan yang terbaru sekarang, itu menggunakan yang namanya jari-jari itu apa? Inilah dia. Kenapa itu disebut dengan juga jari karena dari lingkaran titik ini sampai ke titik pusat itulah disebut dengan jari. Sama halnya pasangin yang bersih-bersih satu-satu ini, inilah yang disebut dengan jari pusat. Dari titik pusat sampai ke busur. Busurnya ini. Ya. Nah, terus yang satu lagi adalah dari tali busur melewati titik pusat sampai tali busur lagi disebut dengan apa ini? Ya, kalau ini disebut dengan diameter. Ya, diameter. Sama halnya, berarti kalau diameter itu apa? Dari ujung kemari di sini sampai bawah. Ya, itulah yang disebut dengan diameter. Diameter itu adalah sama dengan 2 kali dari jari, ya kan? Diameter meter atau dalam kurung D sama dengan ukurannya itu sama dengan 2 kali jari atau R. Ya, berarti 2 kali jari-jari ini di sini 1, sini sebelah 1, maka akan terjadilah disebut dengan diameter. Begitu juga kalau diameter kalau terlalu panjang dalam lingkaran, kalau setengahnya diameter itu disebut apa? Setengah dari diameter. Diameter tadi kan jari-jari tadi kan Bapak balik aja pertanyaannya. Kalau diameter itu kan 2 kali jari. Kalau dia setengah dari diameter disebut apa? Jari setengah dari diameter. Jari. Oke. Nah, karena tujuan pembelajaran kita ini adalah 2, yaitu menentukan nilai pi. Apa itu nilai pi? Itu akan kita tentukan. Terus yang kedua adalah adapun proses kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah nanti selama proses pembelajaran yang pertama Bapak nanti akan memilih 2 atau 3 orang untuk berkeliling di tempat kelompoknya. Terus nanti setelah berkeliling kita tentukan melihat video bagaimana cara di video itu menentukan nilai pi. Kemudian nanti dalam kelompok juga akan Bapak bagikan yang namanya LKPD. LKPD? Lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan bersama-sama. Ya. Nah, setelah itu baru hasil kerja kelompoknya itu dipresentasikan ke depan. Bisa dipresentasikan? Bisa kan? Oke. Sebelum kita memulai kegiatannya, kalian ada yang bawa benda-benda yang berbentuk lingkaran? Oke. Sebelum kita itu apa saja benda-benda yang ada di tempat kalian yang berbentuk lingkaran? Yang berbentuk lingkaran. Coba, oke, dipasangin. Nanti kita coba. Peci ada yang bulat? Ada. Bulat? Nah, kalau bulat bisa kita gunakan. Terus apa? Ini? Apa tuh? Lampu. Itu bisa diganggu juga karena sudah menjadi tempat taruh videonya.
Mangkok bisa nanti. Gelas. Gelas, botol minum kan? Nah, itu nanti yang akan kalian gunakan untuk proses mempraktekkan, menentukan nilai pi. Oke? Nah, kita sebelum menentukan nilai pi, Bapak ingin coba dulu biar lebih enak nih. 2 orang, ada yang bersedia dulu? Oke, Zidan 1. Siapa lagi? Azari. Oke. Kenapa siapa? Opa. Pak, itu tadi dia angkat tangan, Pak. Ini 2 angkat tangan. Nah, nggak apa-apa. Oke, Zidan berdiri dulu di situ. Coba kelilingi kelompoknya sendiri. Oke. Sambil lari. Sambil lari satu. Bisa. Sambil lari ke mana? Oke, 2 kali pun boleh. Oke, 1 baru. Oke. 2 udah. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Zidan sekali. Kenapa Bapak suruh dia lari? Itu adalah menentukan bahwa yang disebut dengan lingkaran itu adalah bagian yang dia jalankan keliling lingkaran, bukan bagian yang di dalam. Kalau yang bagian di dalam ini disebut biasanya apa? Bagian luasnya. Ya kan? Tapi kalau sekarang makanya kita menentukan yang namanya keliling sebuah lingkaran. Cukup ya 1 orang aja. Nah, yang kita tentukan nanti bagaimana berapa panjang si Zidan tersebut sudah berkeliling. Tapi kalau dia dari sudut sana mau ke tempat si Rama itu kan setengah lingkaran, ya kan? Tapi ini dia berkeliling 1 putaran penuh. 1 putaran penuh pada keliling itu sama dengan berapa? Berapa derajat dia? 360 derajat. 360 derajat. Ya kan? Kalau sebuah lingkaran. Makanya di busur itu, tahu kalian busur? Nah, di busur itu berapa ininya? Setengah dari lingkaran. Berapa derajat? 180. Kalau 1/4-nya? 90. Itu memang sudah ketentuan dari sudut dalam sebuah lingkaran. Oke. Bapak tidak bagi kelompok lagi karena kalian memang sudah duduk berkelompok. Ya, sebelum kita ini Bapak ingin bagikan sama setiap kelompok itu ada beberapa hal LKPD-nya. Oke. Jadi sebelum karena setelah ini Bapak bagikan ini dulu, setelah itu akan kita nonton videonya menentukan nilai pi. Oke? Satu. Ya. Ya, ajak kelompok ya. Kenapa ini? Udah masuk ke kelompok sini. Si apa Ilyas kelompok sana kembali lagi dulu. Ilyas kembali dulu ke kelompok sana. Kelompok semula. Ilyas, silakan. Udah, kursi mejanya nggak usah, kursi aja yang bawah. Oke, jangan diapa-apain dulu, jangan diisi dulu, Bapak bagikan aja dulu sebentar. Ya, kita coba lihat bagaimana cara kalian menentukan nilai pi pada sebuah lingkaran. Ya, nanti kalian akan sediakan botol. Ya. Nah, di dalam kelompok boleh bebas. Pak, saya adanya botol. Atau mungkin ada uang koin. Uang koin? Uang logam? Boleh, silakan nanti. Apapun, Pak, boleh nggak kami keliling-keliling cari di dalam kelas ini? Boleh.
Ya, atau menggunakan nanti yang namanya botol. Oke, boleh. Yang mau berjalan-jalan silakan nanti. Oke, yang tidak mau berjalan duduk mau mencari sendiri boleh juga silakan. Ya, oke. Sebelum kita mulai ya, perhatikan dulu video yang Bapak putarkan ini. Ini bentar ya. Boleh, Denny, ambil speaker bentar Denny, di kantor ini. Nah tadi kalau kita mau balik, kita tetap malas tadi ya. Denny dulu. Oke, sambil menunggu temannya. Itu di lembaran coba perhatikan yang Bapak bagikan tadi ada yang bentuk 2 lembar. Ada? Yang 2 lembar. Isinya 2 lembar. Ada Pak. Bapak bagikan tadi ada yang 2 lembar. Ada. Oke, apa itu yang 2 lembar judulnya? Nilai pi Nilai pi dalam matematika sejarah dan penggunaannya. Oke, sambil menunggu temannya, Bapak coba kalian Pak panggil namanya. Zidan, coba bacakan dulu yang pertama itu Zidan. Nilai pi dalam matematika. sejarah dan penggunaannya. Ya. Bapak kontak. Selamat datang para pecinta matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah lembah matematika aneh yang bernama pi atau biasa ditulis PH. Selanjutnya kita sepakati dulu bahwa bilangan pi adalah bilangan pi. Sejak zaman SD kita sudah dikenal dengan lambang pi. Pada saat belajar tentang lingkaran, ya teori menentukan nilai pi sesungguhnya adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Dalam bahasa lain, pi juga bisa diartikan sebagai garis putaran penuh lingkaran. Lambang nilai pi umumnya ditulis nilai pi adalah panjang keliling dari sebuah lingkaran yang diameternya 1 A. Ilustrasi untuk menjelaskan pi lebih mudah mungkin seperti ini. Misalkan kamu mempunyai roda yang diameternya 1 meter, kemudian kamu mengukur kelilingnya dengan cara meletakkan sebelas tali pada sekeliling roda tersebut. Maka panjang tali yang dibutuhkan adalah sekitar 3,14 meter. Nah, nilai pendekatan 3,14 itulah yang disebut pi. Oke, selesai sudah. Akan dilakukan Oke, perhatikan. Jelas kelihatannya? Ada yang kurang jelas? Kita lihat sedikit. Ini terang? Oke, kita bilang. Jadi Pak ya? Jadi Pak. Oke. Ini Pak Pantulisnya kita hapus dulu ya sedikit ya. anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur.
kita akan Oke. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita akan membuat proyek menemukan nilai pi dengan menggunakan diameter lingkaran. Proyek ini akan dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini akan kita lakukan di luar kelas. Baik, Bu. Dok, kamu tahu nggak cara mencari nilai pi? Belum sih, tapi kita coba aja. Kita ikuti prosedurnya. Keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran. Berarti kita ukur dulu keliling lingkaran, setelah itu ukur lagi diameternya. Oke, kalau begitu kita kumpulkan dulu benda-benda yang berbeda. Oke. Itu yang pertama. Berarti menentukannya tadi bagaimana? Kita katakannya. Ukur dulu kelilingnya. Berarti kelilingnya mana? Nah ini kan? Ukur dulu nanti. Terus baru diukur diameternya. Kelilingnya dibagi dengan diameter. Oke, sebelum itu satu lagi kita coba perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Masih ingatkah kalian bagian mana yang dinamakan keliling lingkaran? Keliling lingkaran sama seperti pada bangun datar air. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Adi mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang. Bagian yang dikelilingi oleh Adi dinamakan keliling persegi panjang. Coba kamu simak lagi gambar berikut. Adi mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran. Nah, bagian yang dikelilingi atau yang dilewati oleh Adi dinamakan keliling lingkaran. Jadi, keliling pada lingkaran adalah panjang bagian terluar dari bangun tersebut. Untuk menghitung sebuah keliling bangun datar, kita cukup menghitung seluruh panjang sisi terluar dari bangun tersebut. Contohnya pada keliling persegi panjang berikut. Panjang dari bangun persegi panjang tersebut adalah 10 cm dan lebarnya 8 cm. Untuk menghitung keliling persegi panjang tersebut, kita cukup menjumlahkan seluruh panjang sisi terluarnya. Jadi cukup kita hitung 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 36 cm. Lain halnya jika kita ingin mencari atau menghitung keliling sebuah lingkaran. Tentunya untuk menghitung keliling sebuah lingkaran tidak lepas dari diameter, jari-jari, dan juga phi atau pi. Rumus umum untuk menghitung keliling lingkaran sama dengan phi dikali d, atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali phi kali r. Phi adalah suatu ketetapan di mana besar phi atau nilai dari phi tersebut adalah 22/7 atau 3,14, di mana 3,14 ini diperoleh dari hasil pembagian 22 dibagi 7. Untuk menghitung keliling lingkaran pasti menggunakan pi. Apakah terlintas di pikiran kalian mengapa lingkaran memakai nilai 22/7 pada setiap rumus lingkaran, baik itu menghitung keliling lingkaran maupun menghitung luas lingkaran? Baiklah, agar kalian lebih paham diameter. Coba perhatikan beberapa percobaan yang dilakukan oleh Benny untuk membuktikan nilai pi adalah 22/7. Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari 7 cm. Tentunya jika jari-jarinya 7 cm, maka diameter dari lingkaran tersebut adalah 14 cm.
Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran tersebut dengan cara melingkarkan benang pada lingkaran tersebut. Kemudian memotong benang yang sudah melingkar tersebut dan mengukurnya dengan penggaris atau meteran, sehingga diperoleh bahwa keliling lingkaran yang digambar oleh Benny adalah 44 cm. Kemudian Benny ingin membuktikan bahwa nilai pi adalah 22/7 atau 3,14 dengan cara memasukkan panjang dari diameter tersebut dan panjang keliling lingkaran tersebut ke dalam rumus pi sama dengan keliling dibagi diameter. Keliling dari lingkaran yang digambar oleh Benny adalah 44 cm, sementara diameternya 14, sehingga diperoleh 44 dibagi 14. Kemudian dari 44 dibagi 14 tersebut disederhanakan sama-sama dibagi 2, sehingga diperoleh 22/7. Berikut percobaan kedua yang dilakukan oleh Benny. Benny menggambar sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari 5 cm. Tentunya jika jari-jari lingkaran tersebut 5 cm, maka diameternya adalah 10 cm. Kemudian sama seperti percobaan pertama, ternyata diperoleh bahwa keliling dari lingkaran yang digambar oleh Benny tersebut memiliki panjang 31,4 cm. Kemudian Benny membuktikannya menggunakan rumus pi. Pi sama dengan keliling dibagi diameter, sama dengan 31,4 dibagi 10, sehingga hasilnya diperoleh pi sama dengan 3,14. Dua percobaan yang dilakukan oleh Benny ternyata membuktikan bahwa nilai pi benar-benar bernilai 22/7 atau 3,14 yang diperoleh dari hasil pembagian dari keliling dan diameter lingkaran. Nah, sekarang giliran kalian melakukan percobaan seperti yang dilakukan oleh Benny. Tapi ingat ya, menggunakan diameter yang berbeda dengan diameter lingkaran yang dilakukan oleh Benny. Tugas kalian, buatlah 2 buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda, kemudian ukur diameternya dan kelilingnya. Cara mengukur keliling lingkaran dengan cara melingkarkan benang pada lingkaran tersebut, kemudian potong benang yang sudah melingkar tersebut dan ukur benang menggunakan penggaris atau meteran. Ingat, tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Baik. Ini tugas yang lain, tapi sedangkan tugas yang itu yang sudah Bapak bagikan. Ada dapat semua tugasnya? Tugas kelompoknya ada? Tugas kelompoknya ini ada? Ada apa enggak? Suaranya mana? Itu ada suara, padahal orang ramai ya kan? Ini lembaran pertama itu nama-nama dalam satu kelompok. Kalau seandainya kurang, misalnya di sini kan dibuatnya 4, ya kan? Kalau kalian ada 5 atau 6 boleh ditambah saja, boleh di bawahnya atau di sampingnya, boleh. Oke, ini bahan-bahannya. Ya, terus yang lembaran kedua ini adalah cara-caranya, langkah-langkahnya dalam menentukan apa nilai pi. Nah, lingkaran pertama misal contoh nih. Ada berapa lembar yang tulisan lingkaran pertama, lingkaran kedua? Ada 3. Berarti 3 macam benda yang harus kita ukur. Ya, 3 macam benda. Berarti keterangannya dulu benda apa namanya nanti di situ. Ya, misalnya Pak, kami yang tadi adalah tutup botol. Tutup botol apa namanya? Air mineral itu, ya kan? Yang bisa juga diukur. Terus kalian tulis nanti diameternya mana? Diameter itu adalah apa tadi?
tentukan ke kelilingnya, terus baru mencari nilai nilai pi. Nilai pi bagaimana rumus yang tadi dikatakan? Ini sama dengan K per D atau keliling bagi diameter. Oke, ada yang bawa benang untuk ukur kelilingnya? Tidak ada. Jadi bagaimana kalau tidak ada? Pakai roll. Bisa kita lipat-lipat rollnya? Pakai tali benang saja. Oke, Bapak sudah sediakan juga benang. Satu benang ini. Nanti akan kita bagikan. Oke. Mana ini tadi? Oke, terbang nih. Silakan. Oke. Ini udah naik layang-layang kita? Nanti kumpul ya. Wah. Kenapa dari buat layang-layang dari kertas dari? Kan biasanya kalian yang masuk pesawat. Kan? Ukur nanti itunya, diameter kelilingnya. Oke, bagi kelompok yang sudah menerima ininya, boleh silakan cari bendanya yang ada di sekeliling kalian saja. Ya, boleh menggunakan kipas angin ini boleh. Oke, ada yang mau bola buah atau mungkin apa nih? Ya, boleh juga nih. Nah, itu ini kan ada keliling ini. Hah? Nggak usah bisa, buat ini aja. Boleh juga ini boleh, jangannya. Atau mungkin buat aja untuk lensa, info, fokus. Nanti kan fokus ini. Ya, ini dari sini, kan? Ya kan, berarti sampai di mana dia tuh? Nah, nih. Udah itu berapa panjangnya ini? Berarti ini adalah kelilingnya.
orang-orangnya mana?
Mana caranya? Sudah selesai. Kita melihat hasil dari kelompok yang pertama adalah kelompok si Aupa dulu yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, berapa didapatnya. Oke, yang lain perhatikan ke depan. Oke, di meja masing-masing aja. Meja masing-masing saja. Oke, silakan kepada kelompok Aupa. Oke, itu Livni sama Rahman aja. Persilakan kepada kelompok Rahmat. Kita dulu, ibunya belum dapat. Oke, kelompok Rahmat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili dari kelompok saya tentang pekerjaan kelompok mencari nilai pi pada lingkaran.
diameter 3,3 cm, kelilingnya 10,3 cm. Nilai pi-nya 103 dibagi 99 sama dengan 3,12 cm. Lingkaran kedua untuk bakalan blok. Diameternya 4,5 cm, kelilingnya 13,5 cm. Nilai pi-nya sama dengan 135 dibagi 45 sama dengan 3 cm. Lingkaran ketiga botol air minum. Diameternya 5,5 cm, kelilingnya 15 cm. Nilai pi-nya 55 dibagi 19 sama dengan 2,89 cm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangan dulu untuk nilai pi pada suatu keliling pada lingkaran itu berapa? Awalannya selalu angka 3. Selalu angka 3. Dan bahkan ada juga tadi punya nama 1,12 ya kan? Terus si kelompok ini tadi ada 3,36 kalau nggak salah Bapak ya. Oh 33 ya, 3. Nah, tapi kalau nilai pi sendiri itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Nah, kenapa ketika kita mengukurnya bisa beda-beda? Karena kita mengukurnya belum tepat, ya kan? Belum tepat kita mengukurnya. Apalagi tadi kita menggunakan benang, mungkin benangnya agak kendor, tapi tetap kita berawalannya dengan angka ini dan tidak akan pernah jauh dari 3,14 angkanya. Dan tidak akan pernah jauh. Dan rata-rata nilai pi itu 3,14 kebanyakan pada lingkaran. Oke. Nah, karena sudah kerja kelompok, maka coba tepuk tangan dulu untuk kelompok si Ova dan kelompok si Ram. Selamat karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sebelum kita berbuat waktu juga, ada yang ingin ditanyakan tentang menentukan nilai pi? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami tentang nilai-nilai pi, menentukan nilai pi? Sudah? Oke. Nah, atau mungkin ada yang masih